Nabi, bergabung masuk Islam. Dia ingin mencari seorang yang dia bisa temui untuk segera kasih kabar kepada Quraisy. Ingat Muhammad sudah datang dengan pasukan yang hendaknya kalian pasrah masuk Islam. Menyerah. Jangan sampai Muhammad menyerang. Karena dia kasihan di Mekah orang Quraisy, kerabatnya semua. Dia cari-cari orang. Abu Sufyan Quraisy, Hakim bin Hizam Quraisy, Suhail bin Amr Quraisy. Ini orang Quraisy semua yang tinggal di kota Makkah. Satu suku dengan suku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia mencari orang untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Quraisy agar mereka sudahlah, pasrahlah. Ya. Akhirnya Al-Abbas akhirnya mendengar suara Abu Sufyan. Mungkin dia dengar, dia sedang ngobrol dengan Budail bin Warqa, entah mungkin ditutupan wajah atau bagaimana, tapi dia dengar. Ini suaranya Abu Sufyan. Fanadahu, dia berkata, "Ya Aba Hanzalah, wahai Abu Sufyan." Maka Abu Sufyan tahu, oh ini suaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, "Ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl." Abul Fadl yaitu Fadl bin Abbas, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. "Ma wara'aka, ada apa kabar di balik di belakangmu?" Al-Abbas berkata, "Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau Abu Sufyan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas." Ini Rasulullah bersama pasukannya. Wa sabaha Quraisy wallah, dan dia akan menyerang orang Quraisy demi Allah. Dia akan menyerang suku kita. Ya. Abu Sufyan berkata, kaget. Malhilah, kalau gitu solusinya bagaimana? Allah berkata, "Wallahi la in dhafara bika la yadribanna unqak." Wahai Abu Sufyan, kalau Nabi sampai ketemu dengan engkau, kau akan dipenggal kepalamu. Ini karena Abu Sufyan penjahat besar yang dahulu penjahat besar yang memimpin 10.000 pasukan untuk menyerang kota, yang memimpin 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi di perang Uhud, dan dia pula yang memimpin 10.000 pasukan dalam perang Khandaq. Gembongnya orang musyrikin setelah wafatnya, tewasnya Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Maka Al-Abbas berkata, celaka engkau, kalau Nabi sampai ketemu dengan engkau, enggak lahir. Terus bagaimana? Farkab fi ajuzi hadhil baglah. Ya, jadi Al-Abbas ketika ketemu Nabi, dia ambil ontanya Nabi. Dia bawa, orang-orang tahu itu ontanya. Dia tahu ini adalah begolnya Nabi. Begol itu adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Besarnya lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada kuda. Dan orang-orang tahu begolnya Nabi SAW. Maka dia bilang, kau naiklah di bagian belakang begol Rasulullah SAW, sampai aku bawa engkau menuju Rasulullah SAW. Setelah itu aku akan mohon agar Nabi mengamankan engkau, berikan engkau keamanan. Maka Abu Sufyan nurut, mau apa lagi, dia bingung. Maka dia pun naik khalfal Abbas, maka mereka berdua naik begol, Al-Abbas di depan, Abu Sufyan di belakang. Ya. Kemudian adapun dua temannya Abu Sufyan pulang, yaitu Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa pulang. Abu Sufyan tinggal Abu Sufyan sendiri bersama Al-Abbas. Maka Al-Abbas berkata, "Faji'tu bihi." Aku pun bawa itu Abu Sufyan. Orang semua jengkel sama Abu Sufyan. Ini penjahat besar. Setiap melewati api kaum muslimin, mereka bertanya, "Man hadza?" Ya. Ini siapa yang lewat naik ontanya Rasulullah? Ketika mereka melihat begolnya Rasulullah. Ketika melihat begolnya Rasulullah yang naik, berarti Al-Abbas pamannya. Oh, itu pamannya Nabi, biarin. Lewat lagi. Ketemu lagi sekelompok kaum muslimin, siapa ini lewat pakai begol? Berdua. Oh, itu ontanya Rasulullah. Oh, berarti itu pamannya, karena mereka tahu pamannya pinjam ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka melewati Umar bin Khattab. Faqala man hadha? Umar pun tanya, ini siapa ini? Wa qama ilayya. Umar pun berdiri, berjalan menuju ke Al-Abbas. Dia tahu Al-Abbas, ternyata belakangnya ini siapa? Abu Sufyan. Ini penjahat besar. Ketika dia melihat Abu Sufyan di bagian belakang, dia berkata, "Abu Sufyan aduwullah, ini Abu Sufyan musuhnya Allah." Maka dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi amkana minka bighairi aqlin wala ahdin." Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan engkau sini untuk dibunuh, wahai Abu Sufyan, tanpa ada akad, tanpa ada perjanjian, tahu kau datang sini. Ya. Thumma akhadha yashtaddu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raqadatil baghlah fasabaqathu faqtahamtu anil baghlah. Maka kemudian dia pun segera pergi menuju ke Rasulullah, segera. Umar segera menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begol dipercepat, ya. Kemudian begol lari dengan cepat mendahului Umar, ya. Faqtahamtu anil baghlah, kemudian Al-Abbas loncat dari begol segera ingin ketemu Nabi, jangan sampai kedahuluan Umar. Jadi dia tahu Umar bahaya, ini Umar ingin bunuh Abu Sufyan.
Umar ingin membunuh Sufyan, maka Al-Abbas ingin mencari solusi dengan cepat. Dia loncat dari begolnya, kemudian segera masuk menemui Nabi SAW. Aku pun segera menemui Nabi, kemudian Umar muncul belakang. Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, hada Abu Sufyan. Qad amkana Allahu minhu bi ghairi aqdin wala ahdin, fada'ni fala adrib unuqahu." Ya Rasulullah, Abu Sufyan, Allah telah memudahkan kita untuk menguasainya, ya, tanpa perjanjian, tanpa akad. Fada'ni fal adrib unuqahu. Biarkan aku penggal lehernya, ya Rasulullah. Nah, ini penjahat besar yang dulu bikin masalah di perang Uhud, bikin masalah perang Khandaq, ini pimpinannya. Fakultu Al-Abbas bela. Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, ini qad ajartuhu." Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan aku telah memberi pengamanan kepada Abu Sufyan. Ya sudah, dan ini berlaku, orang muslim boleh memberi pengamanan kepada orang kafir. Summa jalasa ila Rasulullah sallam, aku pun duduk dekat Rasulullah sallam, ini ponakannya. Al-Abbas pamannya, "Aktsara Umar fi sya'ni Abi Sufyan." Maka Umar ngomong terus, "Ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Ini Umar begini, ini Abu Sufyan begini, Abu Sufyan, aku penggal lehernya." Qultu mahlan ya Umar, kata Al-Abbas, sebentar wahai Umar. Wallahi law kana min rijali bani Adi bin Ka'ab ma qulta hadha. Seandainya Abu Sufyan ini dari sukumu, Quraisy banyak, ini dari Bani Umayyah. Kalau Umar Al-Adawi dari Bani Adi. Seandainya Abu Sufyan dari sukumu dari Bani Adi bin Ka'ab, kau tidak akan ngomong seperti ini, ingin membunuhnya. Walakinna qad arafta annahu min rijali Bani Abdi Manaf. Tapi kau tahu bahwasanya Abu Sufyan dari keturunan Bani Abdi Manaf. Makanya kau begitu. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Umar. Kata Umar, bukan masalah suku. Kata Umar, mahlan ya Abbas. Umar juga menghormati Abbas pamannya Nabi. Dia mengatakan, mahlan ya Abbas. Sebentar wahai Abbas. Bukan itu maksudku. Bukan karena suku-suku ya. Fawallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslam. Umar mengucapkan perkataan yang sangat menakjubkan. Bagaimana cintanya dia kepada Ahlul Bait. Dia berkata, bukan begitu wahai Al-Abbas. Aku bukan masalah suku. Demi Allah, Islamnya engkau ketika kau masuk Islam lebih aku cintai daripada Islamnya bapakku seandainya dia masuk Islam. Saya lebih berangan-angan kau masuk Islam agar Nabi senang karena kau pamannya Nabi daripada bapakku yang masuk Islam kalau seandainya dia masuk Islam. Perkataan yang menakjubkan dari Umar ya. Intinya Umar membantah, saya tidak begitu, bukan masalah suku, tapi ini dulu penjahat besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bihi ya Abbas ila rahlik." Bawa oleh Abbas, bawa Abu Sufyan ke tempat kemahmu. Fa idza asbahta fa'tini bihi. Kalau sudah pagi bawa Abu Sufyan kemari. Rasulullah melihat kondisi agak Umar lagi emosi dan yang lain. Kata Al-Abbas, maka aku pun bawa Abu Sufyan kepada di kemahku, maka dia pun tidur bersamaku. Tatkala tiba pagi hari, aku segera datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW sambil bawa Abu Sufyan, ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan di pagi hari, Rasulullah berkata, "Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau ya Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah." Bukankah tiba saatnya sekarang kau tahu tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah? Abu Sufyan terima. Bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Dia puji Nabi. Dia mengatakan, betapa santunnya engkau wahai Muhammad. Betapa baiknya engkau wahai Muhammad. Betapa engkau menyambung silaturahmi Muhammad. Ini sama-sama Quraisy. Sama-sama dari keturunan Banu Abdi Manaf. Cuma kaki mereka beda. Mbah-mbah mereka di atasnya sama. Sama-sama Banu Abdi Manaf. Wallahi laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairu laqad aghna anni syai'an ba'du. Benar wahai Muhammad. Seandainya ada Tuhan selain Allah, tentu aku sudah tidak seperti ini. Ya. Aku telah dicukupkan oleh Tuhan tersebut, tapi tidak ada. Tidak ada. Sudah, dia sudah mengakui tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata lagi, "Wahai ya Abu Sufyan, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Alam ya'ni laka anta alam anni Rasulullah. Tidakkah tiba waktunya sekarang kau tahu aku ini utusan Allah?" Rasulullah. Kata Abu Sufyan, "Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka." Sungguh santun engkau wahai. Sungguh hilm itu maksudnya memaafkan ketika mampu untuk membalas. Namanya hilm. Di antara sifat Allah adalah Halim. Jadi dia mengatakan, ma'ahlamaka, betapa baiknya engkau wahai Muhammad, engkau bisa membunuh aku, kau bisa nyiksa aku, tapi kau maafkan aku. Artinya, kalau ingin balas kepada Abu Sufyan, gampang. Ini penjahat besar. Dan ini ingat, ini mertuanya Nabi SAW. Abu Sufyan mertuanya, karena Nabi menikah dengan Ramlah, Ummu Habibah, bintu Abu Sufyan. Bintu Abi Sufyan. Jadi Rasulullah sedang berbicara tentang dengan mertuanya. Dan mertuanya sedang berbicara dengan menantunya. Tapi Rasulullah berkata, "Wahai haka, celaka engkau wahai Abu Sufyan, wahai mertuaku.
Alam ya'nilaka anta alam anni Rasulullah, tidak kau sekarang saatnya tahu aku ini utusan Tuhan, utusan Allah. Yang kau tadi akui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka Abu Sufyan berkata, ma ahlamaka wa akramaka wa salak. Ya Muhammad, betapa baiknya engkau, betapa dermawannya engkau, betapa mulianya engkau, betapa engkau menyambung silaturahmi. Amma hadhihi, dan dia jujur, dia memang ada pun yang ini, yang tadi saya akui, yang pertama yang ini, fa inna fi nafsi minha hatta al-an syai'an. Sampai sekarang saya belum legowo. Saya masih belum bisa terima, kata Abu Sufyan. Dia jujur. Al-Abbas, pamannya Nabi, berkata, waihak, yang dia bawa, dia ingin Abu Sufyan masuk Islam. Kata Al-Abbas, celaka engkau, wahai Abu Sufyan, asli, masuk Islam lah engkau. Washhad an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksilah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksilah Muhammad utusan Allah. Qabla an tudrab unukuk, sebelum kau dipenggal lehermu. Akhirnya Abu Sufyan ada keraguan tadi, dia buang, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lah. Ya, begitulah. Ya, terkadang orang masuk Islam harus ditegasin sedikit, ya. Dan Rasulullah ingin Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan di antara perkataan para ulama, kenapa Rasulullah menikah dengan Ramlah bintu Abu Sufyan, putrinya, berharap Abu Sufyan menjadi tokoh Quraisy. Kalau dia masuk Islam, yang lain yang ikut banyak. Maka lihat Al-Abbas cerdas, dia berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr faj'alahu syai'an. Ya Rasul, Abu Sufyan ini orang yang suka dihormati. Dia ingin kebanggaan. Berilah kepada dia sesuatu yang bisa dia banggakan. Nah, ini metode dalam baru masuk Islam, ya, untuk kokohkan Islamnya dia harus merasa dimuliakan. Rasulullah SAW terima ide dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am, saya akan berikan dia kebanggaan." Kata Rasulullah, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, nanti kalau besok saya serang kota Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Ini luar biasa kan? Orang-orang pada ketakutan, tiba-tiba ada pengumuman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti kan Abu Sufyan bangga tuh, yang masuk rumah saya aman. Rasulullah ini mengambil hatinya. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya dia kunci pintunya, maka dia aman, tidak akan diserang.